Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Hari Kirianto Koho dan saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan dan konsep dasar sosiologi. Yang pertama, sejarah perkembangan sosiologi. Sebelum kemunculannya sosiologi masih berupa ilmu yang menjadi pemikiran para ilmuwan, mereka memberikan cara-cara yang bisa dilakukan ilmu pengetahuan mampu mengakomodasi masyarakat dan juga menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Pada dasarnya, latar belakang yang akhirnya menjadi tujuan utama sosiologi bisa dibentuk adalah agar bisa mengetahui pola perilaku masyarakat sehingga mampu mewujudkan interaksi masyarakat yang berhasil. Hal tersebut juga selaras dengan pengertian sosiologi yang mengatakan jika ilmunya mengatur tentang kehidupan masyarakat. Istilah sosiologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Auguste Comte mengatakan jika sebenarnya sebelum Auguste Comte mengagas tentang sosiologi, Ibnu Khaldun yang merupakan tokoh pemikir Islam telah memperkenalkan kajian tentang masyarakat sekitar tahun 1332. Namun memang kajian tentang sosiologi secara umum dan lengkap dibahas oleh Auguste Comte. Awal perkembangan sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial efek kerja urbanisasi yang sangat besar. Hal ini tentunya menjadikan dunia menjadi bergejolak dan banyak konflik-konflik baru muncul. Dari sinilah peran ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi. Pada abad ke-19 muncul banyak sekali konflik di dunia yang mengakibatkan perubahan sosial terjadi secara besar-besaran. Terlebih pada tahun 1798 terjadi revolusi industri di Prancis yang menimbulkan banyak kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, Auguste Comte merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Penelitian sosial yang dilakukan secara ilmiah tersebut kemudian pada awal abad ke-19 dikenal sebagai sosiologi. Konsep dasar sosiologi. Istilah sosiologi secara etimologis berasal dari kata Latin socios yang berarti teman, kawan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi apakah yang dimaksud sosiologi? Merujuk pada arti dua kata tersebut, maka sosiologi berarti ilmu tentang teman. Dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia di dalam masyarakat. Sosiologi bermaksud untuk mengkaji kejadian-kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia yang selanjutnya berusaha untuk mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Sosiologi sebagai ilmu mulai dikenal sejak abad ke-19 dengan melepaskan diri dari filsafat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia dalam kehidupan. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, secara terbentuk tubuh dan berubahnya kumpulan-kumpulan manusia yang hidup bersama itu, serta kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersamaan itu dalam tiap persekutuan dalam kemanusiaan. Singkatnya, sosiologi merupakan ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat, tidak sebagai individu. Manusia sebagai anggota golongan atau golongan masyarakat, tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakat, serta ikatan adat, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan atau agama, tingkah laku, dan kesenian atau kebudayaan masyarakat tersebut. Beberapa dasar sosiologi menurut para sosiologi adalah: yang pertama, Auguste Comte.
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Yang kedua, Emil Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Yang ketiga, Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Yang keempat, Trim A. Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan. Yang pertama, hubungan pengaruh timbal balik antar aneka macam gejala sosiologi, misalnya gejala ekonomi dan agama, keluarga, moral, dan hukum ekonomi, bergerak, masyarakat dan politik, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan dan saling pengaruh antar gejala-gejala dan gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya. 3. Ciri-ciri umum semua jenis dan gejala sosial. Yang kelima, Selo Somarjan dan Selo Somardi. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Ya, sekarang kita akan masuk ke rangkuman. Yang pertama, sejarah perkembangan sosiologi. Awal perkembangannya sosiologi lahir akibat adanya gejolak sosial, efek revolusi industri. Akibat revolusi tersebut banyak terjadi eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi yang sangat besar. Hal ini tentunya dunia menjadi bergejolak dan banyak konflik-konflik baru muncul. Dari sinilah peran ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk memberikan pengamatan serta pengalaman kepada masyarakat, kemudian dikemas dalam rancangan ilmu sosiologi. Pada abad ke-19 muncul banyak sekali konflik di dunia yang mengakibatkan perubahan sosial terjadi secara besar-besaran. Terlebih pada tahun 1798 terjadi revolusi industri di Prancis yang menimbulkan banyak kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, Auguste Comte merancang instrumen penelitian yang digunakan untuk mempelajari pola perilaku masyarakat. Penelitian sosial yang dilakukan secara ilmiah tersebut kemudian pada awal ke-19 dikenal sebagai sosiologi. Konsep dasar sosiologi. Beberapa konsep dasar sosiologi menurut para sosiologi adalah Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Yang kedua, Emil Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperan dan berperasaan yang berada di luar individu serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Yang ketiga, hakikat sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam, juga bukan ilmu kerohanian. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris, bukan normatif. Artinya sosiologi membatasi perbatasan pada apa yang sedang terjadi, bukan pada apa yang akan terjadi, juga bukan pada sesuatu yang seharusnya terjadi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Artinya sosiologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutunya tanpa dipergunakan dalam masyarakat. Sosiologi merupakan pengetahuan yang abstrak. Artinya sosiologi melakukan pengamatan terhadap bentuk dan pola yang terjadi dalam masyarakat, bukan merupakan wujud konkret.
Sosiologi adalah ilmu yang rasional dan terkait dengan metode yang digunakannya. Artinya, sosiologi tidak berlawanan dengan akal sehat dan kenyataan yang ada, serta dalam penelitian menggunakan metode-metode sosiologi. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Artinya, sosiologi mampu mempelajari gejala umum yang terjadi pada objek studinya, yaitu masyarakat. Gejala umum yang dipelajari lebih ditekankan pada interaksi yang terjadi. Ya, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Ya, apakah ada yang ingin mau bertanya? Kalau tidak ada yang dipertanyakan, ya kita akan jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.